kebetulan katanya asapnya kalau pagi itu banyak banget seperti fogging. Nah ini pagi ini akan kita coba langsung bagaimana asapnya sebenarnya. Kita akan mencoba dulu menyetater pagi ini, karena kemarin itu katanya kalau pagi itu asapnya banyak banget. Setelah siang baru dijalankan itu di stick ulinya keluar asap dan itu isian ulinya. Sekarang akan kita starter pagi ini. Dari kemarin belum hidup ini. Menurut saya sih sebenarnya asapnya itu nggak terlalu putih ya, cuma tebal. Jadi bukan putih seperti yang oli kebakar itu, enggak sepertinya. Jadi menurut saya asapnya itu ada hitamnya, ada putihnya dikit, jadi kesannya itu setengah abu-abu. Tapi bukan murni asap oli ya kalau seperti ini. Jadi bukan murni asap oli ya, mungkin juga bisa berasal dari asap yang timbul karena kurangnya panas kompresi itu juga bisa. Tapi kelihatannya tidak putih atau fatal seperti yang dulu itu pernah kejadian mesin yang sudah macet ring shakernya dan linernya itu emang pagi asapnya putih banget, tapi putih ya. Kalau ini kan warnanya setengah coklat abu-abu gitu. Nah sekarang ini mumpung masih dingin, kita buka tutup isian ulinya dulu. Ulinya kita buka dulu ya. Oke, jadi ini dingin sudah langsung keluar asap, padahal mesin belum panas sama sekali. Berarti ya jelas ya ini kebocoran kompresi, makanya ini selalu basah-basah dan olinya tentu naik ke sini sehingga sebagian ada oli yang kebakar. Pasti itu, seperti itu. Oke, teman-teman, ini sudah emang gejala ngobos. Ya, sebaiknya kita turunkan. Untuk memperbaiki seperti ini emang harus turun mesin. Kalau nggak turun mesin nggak bisa, karena ini adalah keausan ring shaker dan linernya. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini penter yang baru datang kemarin yang sudah kita vonis ngobos. Ini sekarang sudah kita bongkar ya teman-teman ya. Dan partnya itu sudah kita cuci. Ini sudah kita cuci, kita bersihkan. Ini punya 23 ini. Jadi sudah kita cuci, kita bersihkan. Ini akan kita periksa satu persatu. Jadi linernya juga sudah kita lepas. Ini adalah liner bawaannya, punyanya Touring. Ini liner yang original. Keausannya masih bisa dipakai lagi. Jadi kita nggak usah beli liner. Walaupun ada warna yang belang seperti ini, tapi ini bila diraba ini tidak kerasa. Jadi ini masih layak untuk dibalik teman-teman. Kita tidak perlu ganti liner yang ini harganya sekitar 3,55 juta. Jadi 3.550.000 untuk harga 4 buah liner ini. Harganya 3.550.000. Jadi dengan dibalik kita bisa hemat 3.050.000. Nah ini untuk linernya ya. Terus sekarang kita lihat shakernya. Ini shakernya juga masih bagus, nggak usah diganti karena ini belum ada aus yang berarti. Ya, jadi masih utuh ini shakernya. Groove-nya juga masih bagus. Nah, kesemuanya shaker ini masih bisa dipakai lagi. Kita cukup ganti ring shaker saja, yang penting yang asli. Untuk metal jalan ini lebih baik diganti karena sudah ada belang-belang. Walaupun ini kalau diukur kausannya juga tidak seberapa, mengingat harga metal bulan jalan itu juga murah. Ini sebaiknya diganti saja. Terus baut jet uli ini juga sudah patah, putus pirnya. Ini sering sekali putus, terutama untuk penter yang lama. Jadi sudah membuka terus valve-nya. Ini akan menurunkan tekanan uli di sistem pelumasan. Jadi nanti kalau ini putus seperti ini pirnya, ini harusnya kan standarnya kan seperti ini, menutup gini ya, menutup. Nah, karena ini putus, pirnya putus, akhirnya dia membuka terus seperti ini. Jadi tekanan uli kebuang seperti ini.
Ini akan menurunkan tekanan uli. Walaupun tidak terlalu berisiko, tapi ini biasanya juga lebih berisiko apabila tekanan ulinya itu sudah rendah. Itu akan merusakkan part yang lain, semisal gigi timingnya jadi pelumasannya kurang, karena dia akan membuang terus ke jet uli ini, dan ini lubangnya pun juga besar jet uli ini, makanya ia menyembur secara terus menerus. Karena pada umumnya ia menyemburnya pada kondisi RPM yang menengah ke atas misalnya ya. Karena sedangkan kalau sudah putus seperti ini, dia stasioner saja sudah menyemburkan uli, sehingga tekanan uli pun otomatis akan menurun. Untuk pompa uli ini kita melihat valve-nya ini juga masih bekerja ya ini ya. Ini nanti juga akan kita bersihkan valve-nya. Kadang ini juga seret, kadang juga macet. Kalau dia macet menutup nggak masalah, kalau macet membuka dia tekanan ulinya akan habis, tidak sampai melumasi dengan maksimal ke bagian akhirnya. Ini blok mesinnya teman-teman. Kita juga memeriksa gigi timing. Kondisi gigi timingnya ini masih bagus, jadi gigi peredamnya ini masih utuh. Biasanya kebanyakan kalau sudah tua biasanya ini rusak bagian ini, jadi ini sudah kocak naik turun sehingga dia tidak bisa meredam getaran atau putaran, sehingga suaranya menjadi berisik. Tapi ini masih utuh ya. Contoh yang rusak itu seperti ini. Ini adalah kita tunjukkan contoh gigi timing yang sudah rusak. Ini punyanya Panther dari Bondowoso. Nah seperti ini. Jadi ya sudah habis di gigi peredamnya ini seperti ini. Terus dia juga kocak naik turun seperti ini, lihat. Akibatnya dia tidak bisa meredam kekocakan antar gigi sehingga timbul suara berisik. Ini efeknya juga seperti ini. Jadi gigi yang berhubungan dengan peredam ini sudah habis. Jadi ini kalau bunyi dia akan ada kekocakan sehingga timbul suara berisik. Nah ini harus diganti. Gigi ini lumayan agak mahal harganya. Ini 1.150.000 ini. Kalau yang ini kisaran 200-an. Ada juga gigi timing itu yang agak murah. Jadi harganya sekitar 750, itu juga ada, 900 juga ada. Tapi yang ori itu harganya pasti sekitar 1.150.000 sampai 1.200.000. Kalau ini yang kecil ini harganya sekitar 175 sampai 200.000 kalau ini. Nah, alhamdulillah untuk yang ini masih bagus, nggak usah diganti. Kita lihat kondisi asreknya. Asreknya ini masih top banget, bagus, tidak perlu dibubut, tidak perlu diandeses, cukup ganti metal saja ini sudah seperti baru lagi. Asrek Panther itu kuat banget. Kisaran tahun 2000-an itu masih banyak yang standar dan tidak kemakan keausan. Jadi emang bahannya kuat dan ya seperti itulah. Pokoknya asreknya itu emang spesial. Tapi tidak jarang juga ya asrek Panther itu patah. Tidak aus tapi malah patah. Nah itu permasalahannya itu dari berbagai macam sebab kalau sampai patah. Biasanya kalau asrek sampai patah itu biasanya dari penyetelan timing bospom itu yang terlalu maju sehingga menimbulkan beban puntir. Nah maksudnya beban puntir itu ketika mesin berputar dia memutarkan roda gila dengan ada gaya sentrifuga atau gaya apa ya namanya itu, gaya berputar tersebut. Terus ketika timing maju, gaya putar tersebut itu akan melawan gaya ledakan dari penyemprotan nozzle yang terlalu maju tersebut, sehingga akhirnya saling melawan antara ledakan dan gaya putar itu saling melawan. Itu rawan asrek patah itu terjadi seperti itu. Dan ciri-cirinya kalau timing bospom itu terlalu maju, suaranya itu kerang dan ada getarannya. Nah itu berarti terlalu maju. Padahal kalau umumnya jangan sampai setel kerang, tapi cukup kerang gitu. Suara halus, tenaga juga bagus. Tapi tak jarang juga orang itu menyetel bospom itu terlalu maju dengan katanya suaranya sangar, suaranya kerang, tapi sebenarnya itu adalah merusak part. Karena sebetulnya terlalu maju itu juga tidak bagus, karena saat terjadi penyemprotan kompresi itu juga belum maksimal, dan setelah terjadi penyemprotan dia
akan melawan gaya kompresi tersebut, akhirnya akan terbakar juga, karena dia juga mengikuti tekanan kompresi nanti pada saat pembakaran. Jadi akhirnya akan terjadi pembakaran tertunda dan suara yang kasar seperti itu. Nah, itu efek dari penyetelan bosstorm yang terlalu maju. Terus ini yang kita periksa juga adalah pipa-pipa pendingin oli. Nah ini selangnya ini sudah tua semua, sudah pada keropos pipanya. Kita lihat nanti kalau ini nggak layak ya ini akan kita ganti saja. Kalau layak ya pasang lagi, tapi kita periksa dulu ya. Ini kok diklem-klem seperti ini, seperti ada las-lasnya gitu, apa ini bocor atau enggak? Ini akan kita periksa lebih lanjut. Yang jelas nggak boleh seperti ini rawan bocor. Nah, kelemahannya Panther itu biasanya kerusakannya, mengingat Isuzu Panther itu bodinya sangat spesial sebenarnya, sangat kuat dan nggak mudah aus. Tapi kelemahannya Isuzu Panther itu kelemahannya dia menggunakan sistem pendingin oli yang di luar. Nah, sistem pendingin oli yang di luar tersebut ia menggunakan selang-selang saluran air yang berhubungan dengan air pendingin itu berada di luar seperti ini. Dan selang-selang seperti ini sangat jarang diperhatikan. Biasanya orang yang sering memperhatikan itu adalah selang radiator dan selang radiator bawah dan selang radiator atas. Kalau selang pendingin ini sangat jarang diperhatikan, sehingga terkadang ada bocor seperti rembes-rembes sedikit, karat-karatan, nanti dia akan rembes, air habis, seker macet, liner tergores. Itu penyebab kerusakan utama pada Panther, biasanya karena keteledoran pemiliknya tidak mengecek air radiator yang bocor. Nih pipa oil cooler ini ya, yang saya katakan tadi bahwa sistem pendinginan oli ini dia menggunakan air radiator, sehingga pipa-pipa ini rawan keropos. Apalagi kalau air yang diisikan ke radiator itu adalah air biasa, bahkan kadang air sumur, air yang banyak mineralnya, itu menyebabkan karat dan keropos seperti ini. Ini seperti ini, kalau sudah seperti ini sudah bisa dipastikan ini adalah rembes halus. Ini akan mengurangi air pendingin, dan apabila terlena dia kadang bisa mendadak pecah, habis sudah air radiatornya, jadi linernya menjadi rusak. Nah itu kelemahan Panther ya itu. Jadi di samping kelebihannya itu banyak, kekurangannya itu juga banyak. Jadi misalnya kelebihannya ya materialnya kuat, asernya kuat, linernya kuat, tapi pendingin olinya berada di luar. Dan sebagaimana part yang lainnya itu emang ada jangka waktu dan umurnya. Kalau umurnya itu sudah waktunya ganti, kalau emang nggak ganti ya tentu saja dia akan rusak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat kesemuanya.